Baik, di sini dapat kita lihat bahwasanya ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur menilai darah arteri. Jadi parameter itu adalah pH, PaCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida di dalam darah, kemudian PaO2 ataupun tekanan parsial oksigen di dalam darah, kemudian saturasi oksigen, dan juga asam bikarbonat atau disebut dengan HCO3. Dan untuk parameter ini ada nilai normalnya. Dan nilai normalnya bisa kita lihat di sini untuk pH 7,35 sampai 7,45, PaCO2 35 sampai dengan 45 mm air raksa, PaO2 880 sampai dengan 100 mm air raksa, kemudian saturasi oksigennya 95 sampai 100% dan HCO3-nya 22 sampai dengan 26 meter ekuivalen. Selanjutnya di sini ada gangguan-gangguan pada asam basa. Yang pertama adalah asidosis respiratorik, di mana PaCO2-nya meningkat, HCO3-nya normal atau meningkat, dan pH-nya menurun. Dan yang kedua adalah alkalosis respiratorik, di mana kadar basa meningkat dalam darah dengan yang ditandai dengan penurunan PaCO2, HCO3-nya normal atau menurun, dan juga pH-nya meningkat. Kemudian asidosis metabolik. Dan pada asidosis metabolik ini PaCO2-nya itu normal atau menurun, HCO3-nya menurun, dan pH-nya menurun. Dan yang terakhir adalah alkalosis metabolik, di mana PaCO2-nya normal atau meningkat dan HCO3-nya meningkat dan pH-nya juga meningkat. Selanjutnya, untuk melihat apakah darah bersifat asam atau basa, maka kita melihat nilai pH-nya. Jika pH-nya menurun, maka disebut dengan asidosis, dan jika pH-nya meningkat, maka disebut dengan alkalosis. Selanjutnya, untuk kita menentukan apakah masalahnya itu pada respiratory ataupun metabolik, maka kita berfokus pada nilai PaCO2 dan juga HCO3. Khususnya untuk metabolik, maka kita lihat nilai HCO3. Dan untuk nilai respiratorik, kita lihat PaCO2. Jadi, kesimpulannya ada 3 langkah dalam menginterpretasi AGD. Yang pertama, identifikasi asidosis atau alkalosis dengan melihat nilai pH. Yang kedua, identifikasi masalah respiratorik atau metabolik dengan melihat nilai PaCO2 dan HCO3. Dan yang terakhir, terkompensasi atau tidak berkompensasi akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi, di sini ada contoh soal. Untuk soal yang pertama, pH 7,25, PaCO2 50, HCO3 24. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya pH berada di bawah batas normal dan PaCO2 berada di atas nilai normalnya dan HCO3-nya di sini dalam batas normal. Maka interpretasi yang dapat kita berikan pada soal nomor pertama ini adalah asidosis respiratorik. Kemudian untuk soal nomor 2 ada pH 7,49 menandakan nilainya tinggi, kemudian PaCO2 28 menandakan nilainya rendah, dan HCO3 di sini masih dalam keadaan normal. Maka interpretasinya disebut dengan alkalosis respiratorik. Kemudian untuk nomor 3, pH-nya itu 7,25 dan PaCO2-nya 38 serta HCO3-nya 20. Maka di sini kita lihat bahwasanya pH-nya menurun, PaCO2-nya dalam batas normal dan HCO3-nya menurun. Maka disebut dengan asidosis metabolik. Dan untuk yang terakhir, di sini pH-nya itu 7,51, PaCO2 43 dan HCO3-nya 36. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya pH-nya meningkat, PaCO2-nya masih dalam batas normal dan HCO3-nya dalam keadaan meningkat. Maka disebut dengan alkalosis metabolik. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan terkait dengan gangguan asam basa
kompensasi penuh ataupun kompensasi sebagian. Pada kompensasi penuh, di sini patokannya itu adalah ketika terjadi asidosis respiratori, nilai pH-nya itu normal atau kurang dari 7,35. Di sini 7,40 terkait dengan beda referensi saja, namun kita menggunakan 7,35. Dan di sini PaCO2-nya meningkat dan HCO3-nya juga meningkat. Kemudian untuk alkalosis respiratorik, nilai pH-nya itu normal atau pH-nya itu lebih dari 7,35 dan PaCO2 serta HCO3-nya menurun. Kemudian untuk asidosis metabolik, pH-nya normal atau kurang dari 7,35 dan PaCO2 ataupun HCO3-nya juga menurun. Serta yang terakhir alkalosis metabolik dengan pH normal dan atau nilainya lebih dari 7,35 dan PaCO2 ataupun HCO3-nya juga meningkat. Selanjutnya yang kompensasi sebagian. Di sini bisa kita lihat bahwasanya jika di asidosis respiratorik pH menurun, PaCO2 meningkat dan HCO3-nya juga meningkat. Dan jika respiratory alkalosis, pH-nya meningkat, PaCO2-nya menurun dan HCO3-nya juga menurun. Dan untuk asidosis metabolik, pH-nya menurun, PaCO2-nya menurun, HCO3-nya juga menurun. Dan untuk alkalosis metabolik, pH-nya meningkat, PaCO2-nya meningkat dan HCO3-nya juga meningkat. Contohnya adalah misalkan pada keadaan asidosis respiratorik di mana pH-nya itu menurun, PaCO2-nya meningkat dan biasanya HCO3-nya dalam batas normal. Namun ketika tubuh melakukan kompensasi, maka akan dilakukan peningkatan HCO3 oleh organ ginjal. Maka di sini disebut dengan kompensasi sebagian. Dan jika nilai pH-nya normal, maka dengan PaCO2-nya itu meningkat dan HCO3-nya meningkat, maka disebut dengan kompensasi penuh. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada 4 contoh soal untuk yang kompensasi penuh dan sebagian. Jadi soal pertama pH 7,36, PaCO2 52, HCO3 50. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya pH-nya itu dalam batas normal, PaCO2-nya meningkat dan HCO3-nya juga meningkat. Maka disebut dengan kompensasi asidosis respiratorik dengan kompensasi penuh. Kemudian untuk nomor 2, pH 7,49 berarti meningkat dan PaCO2-nya itu juga meningkat 50 dan HCO3-nya masih dalam batas normal. Maka ini disebut dengan alkalosis respiratorik kompensasi sebagian. Selanjutnya adalah nomor 3, pH 7,35, PaCO2-nya 49 dan HCO3-nya itu 30. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya pH-nya itu dalam batas normal, PaCO2-nya itu dalam batas normal dan HCO3-nya itu meningkat. Maka disebut dengan asidosis metabolik kompensasi penuh. Dan untuk yang terakhir adalah pH 7,44, PaCO2 48, HCO3 35. Maka di sini pH-nya itu meningkat, kemudian pH-nya itu dalam batas normal, kemudian PaCO2-nya itu dalam batas normal dan HCO3-nya masih meningkat. Maka disebut dengan alkalosis metabolik dengan kompensasi sebagian.